Salam damai sejahtera, saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar Anda pada saat ini? Saya harap tentu Anda berada dalam kondisi yang baik-baik saja, bahkan berada dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saya Dr. Steve Ansen Liao pada saat ini menyapa Anda dan mengajak Anda untuk bergabung dengan saya dalam acara Mutiara Kebenaran. Acara kita adalah acara pembahasan firman Tuhan. Dan Radio Berita Klasik adalah tempat kita bertemu di udara melalui gelombang-gelombang radio. Dan kiranya pertemuan kita kali ini bisa membawa kita kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan bagi Anda yang sudah mengikuti Mutiara Kebenaran sejak pertama kali atau sejak lama, kita tentunya sudah tahu bahwa saat ini kita memasuki kitab Bilangan. Dan dalam kitab Bilangan saat ini kita akan membuka pasal yang ke-28 dan kalau perkiraan saya benar kita akan membahas pasal 28 dan 29 pada hari ini. Biasanya Mutiara Kebenaran membahas satu pasal Alkitab per sesi, tetapi ada kalanya ketika dua pasal terlalu pendek atau dua pasal memiliki topik yang sangat erat berkaitan seperti pasal 28 dan 29 Bilangan ini, bisa kita gabung menjadi satu pembahasan, saudara kasih Tuhan. Bilangan 28 dan 29 sebenarnya bukanlah pasal-pasal yang pendek, bahkan cukup panjang. Bilangan pasal 28 ada 30 ayat dan pasal yang ke-29 ada 40 ayat. Tetapi topik pembahasan mereka cukup dekat, bahkan sangat dekat sekali. Masih satu topik, yaitu mengenai korban kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu kita akan membahas kedua pasal ini secara bersama-sama. Baiklah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, kami datang, kami mau membuka firman-Mu. Tentu kami mengucap syukur Tuhan, karena ada firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau telah menuliskannya bagi kami melalui hamba-hamba-Mu. Dan kitab Bilangan Engkau tuliskan melalui Musa, abdi-Mu itu. Tuhan, terima kasih untuk bimbingan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami tidaklah seperti orang yang buta di tengah perjalanan kami, tetapi kami memiliki pedoman, kami memiliki petunjuk yang jelas melalui firman-Mu ini. Dan Tuhan, kami minta pertolongan Engkau pada saat ini, pertolongan-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu sambil kami mempelajarinya. Dalam nama Yesus kami minta ini semua. Amin. Kalau Anda memiliki Alkitab bersama dengan Anda, dan saya harap tentunya Anda memang memiliki Alkitab, saya mengajak kita untuk membuka saat ini dalam Bilangan pasalnya yang ke-28, saudara. Dan Bilangan pasal 28 dan 29, bahkan sampai nanti ke pasal 30 sekalipun, ya, ini tidaklah memajukan narasi di dalam kitab Bilangan. Ingat, kondisinya adalah orang Israel sudah di tepi sungai Yordan, siap memasuki tanah Kanaan untuk yang kedua kali. Yang pertama kali mereka siap memasuki tanah Kanaan dari Kadesh Barnea itu 38 tahun yang lalu, tapi mereka menolaknya karena ketidakpercayaan mereka. Tuhan sangat marah dan Tuhan membuat mereka berkeliling padang gurun selama 40 tahun. Dan ini kali kedua mereka sudah siap. Dan sebenarnya di pasal 27 kita lihat di sana Musa sudah Tuhan suruh untuk naik ke atas gunung untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua, saudara. Tetapi itu belakangan, ya. Jadi pasal-pasal selanjutnya ini, bahkan nanti sampai ke kitab Ulangan, semua itu adalah intermezzo, saudara. Semua itu adalah perintah-perintah, dan semua itu adalah berupa penjelasan-penjelasan yang lebih lanjut lagi sebelum Musa benar-benar naik ke atas gunung untuk mati dan Yosua mengambil alih kepemimpinan dari orang Israel. Nah, pasal 28 dan 29 mengulang lagi perintah Tuhan tentang korban. Dan perintah Tuhan tentang korban sebenarnya paling lengkap didapatkan dalam kitab Imamat, tetapi di sini di kitab Bilangan diingatkan lagi akan hal ini. Kita baca dulu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bilangan pasal 28 ayat 1 sampai 8. Tuhan berfirman pada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah pada mereka,
Inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas Gunung Sinai menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Oke, jadi pertama-tama kita lihat di sini bahwa ini bukan kali pertama Tuhan menginstruksikan tentang korban sehari-hari atau korban bakaran sehari-hari. Perintah ini sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan di dalam kitab Keluaran. Kalau Anda masih ingat pembahasan kita dalam kitab Keluaran, kalau dalam Mutiara Kebenaran, karena kita sudah lewat kitab Keluaran. Tapi kalau Anda tidak ingat, Anda bisa melihat sekilas lagi di dalam Keluaran pasal yang ke-29. Jadi pasalnya juga mirip dalam Bilangan pasal 28-29, dalam Keluaran pasal 29. Jadi hampir sama, hampir persis sama dalam Keluaran 29 ayat 38 sampai 46. Di situ ada instruksi yang sama bahwa ketika mereka membangun kemah suci itu, Tuhan mengharuskan bahwa harus ada minimal satu persembahan korban api-apian bagi Tuhan setiap pagi dan satu pada setiap malamnya. Dan ini diatur dalam Keluaran pasal 29 di sini kita lihat, dan ini hampir persis sama. Ada 2 ekor domba. Ya, kalau di pasal di Bilangan 28 dikatakan ada 2 ekor domba yang tidak bercela. Ingat bahwa korban-korban ini melambangkan Yesus Kristus. Jadi domba-dombanya harus tidak bercela. Berumur setahun. Ya, berumur setahun. Jadi Yesus Kristus mati pada saat dia pada umur yang dewasa penuh, umur yang genap. Dia bukan anak-anak, dia bukan masih kecil, masih belasan tahun, dia juga bukan sudah tua renta, tapi pada boleh dikatakan umur-umur idealnya seorang manusia, umur 30-an. Dan umur idealnya seekor domba adalah setahun. Jadi domba berumur setahun. Jadi yang satu diolah di pagi hari, yang satu di waktu senja, dan bersama dengan itu diolah 1/10 eva tepung yang terbaik, kemudian 1/4 hin minyak tumbuk. Jadi ada beberapa hal yang harus ikut, ya. Ada tepung, kemudian ada minyak tumbuk, dan itu akan menjadi katanya apa? Korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, kemudian bersamaan dengan korban api-apian itu dibuat juga korban curahan, yaitu 1/4 hin, 1/4 hin anggur. Ya. Nah, ini persis sama dengan Keluaran pasal 28. Ya, saya rasa kita tidak perlu lihat secara mendetil ayatnya, tapi Anda bisa cek dalam Keluaran pasal 29, Keluaran pasal 29. Di situ ada domba, ada 1/10 eva tepung, ada minyak tumbuk 1/4 hin, kemudian korban curahan 1/4 hin juga, 1/4 hin anggur. Jadi hin itu adalah suatu measurement atau suatu alat ukur volume, saudara kasih Tuhan. Kalau Anda kebanyakan Anda punya Alkitab Bahasa Indonesia, saya yakin, dan di Alkitab Bahasa Indonesia sebenarnya sangat cukup membantu bahwa di belakang Alkitab itu ada daftar istilah-istilah. Ya, jadi 1 hin dikatakan di situ adalah 1/6 bat atau kurang lebih 6 liter. Jadi kalau kita membaca diperlukan 1/4 hin minyak tumbuk dan 1/4 hin anggur. Jadi itu 6 dibagi 4, ya kurang lebih 1,5 liter anggur. Ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga. 1,5 liter dituangkan, dan 1,5 liter minyak tumbuk juga. Sedangkan eva itu sendiri, Anda boleh cek di kamus juga, kamus Alkitab. Eva itu dikatakan suatu ukuran isi kurang lebih 36 liter. Jadi baik hin maupun eva itu adalah ukuran volume. Jadi eva itu 36 liter, hin itu 6 liter, dan diperlukan 1/10 eva katanya, 1/10 eva tepung. Jadi itu berarti sekitar 3,5 atau 3,6 persisnya, 3,6 liter atau ukuran volume. Ya, mungkin kalau hari ini kita pakai cc,
ibu-ibu yang suka masak kue atau membuka resep ya, pakai berapa cc. Jadi ini adalah ukuran volume, saudara kasih Tuhan. Nah, mungkin ada yang bertanya, ada satu pertanyaan, kenapa Tuhan menginstruksikan hal ini? Bukankah ini merupakan sesuatu beban bagi umat Israel? Ya, bayangkan tiap hari mereka minimal harus persembahkan 2 ekor domba. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ini ada suatu alasan yang menarik atau alasan yang sangat indah di balik ini semua. Dengan Tuhan mengharuskan orang Israel mempersembahkan korban setiap hari, mereka dipaksa untuk mengingat akan Tuhan setiap hari. Nah, mau kita akui atau tidak, manusia adalah makhluk yang sering sekali melupakan apa yang tidak ada di pikirannya. Kalau dia tidak berfokus kepada hal itu, dia lupa. Dan Tuhan seringkali dilupakan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah sibuk bekerja, kalau kita sibuk belajar, sibuk pacaran kah, sibuk apapun juga, bahkan kadang-kadang sibuk pelayanan, saudara, bisa lupa Tuhan. Nah, Tuhan ingin agar ya kita tidak lupa, tidak lupa. Jadi orang Israel dulu disuruh untuk persembahan ya, korban api-apian 1 hari minimal harus ada 2 kali, pagi dan petang. Dan betapa indah ini mengingatkan kita, kalau kita tarik ke hari ini kita tidak mempersembahkan korban lagi. Yesus Kristus sudah datang. Ya, dia sudah menjadi domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi saya rasa Tuhan tetap ingin kita mengingat Dia setiap hari. Dan artinya kita perlu pagi dan malam untuk datang kepada Dia. Mungkin bukan lagi membawa korban domba, itu sudah lewat, tetapi mengingat Dia. Karena domba itu kan untuk melambangkan Yesus, melambangkan juru selamat, mengingat Tuhan. Kita perlu mengingat Tuhan. Kita renungan. Apakah Anda ada renungan tiap hari sudah ingat Tuhan? Oh, itu penting sekali. Dan ketika seorang tidak renungan, tidak berdoa, tidak membaca Alkitab pada setiap hari, saya dapatkan ya, kadang-kadang saya lupa juga pribadi. Hari itu saya lemah, saudara. Hari itu saya kalah daripada godaan kadang-kadang. Dan ya, kita menjadi lebih lemah dalam pekerjaan Tuhan. Kita perlu melakukannya. Dan ini cocok dengan apa yang pemazmur katakan di dalam Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 adalah mazmur yang sangat indah sekali, mazmur pembukaan, mazmur yang berkata, berbahagialah orang yang mencintai Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam. Cocok sekali dengan persembahan hari-harian ini. Ya, pagi dan petang, siang dan malam. Artinya sepanjang hari itu kita sungguh-sungguh mendekatkan diri dan ingat kepada Tuhan. Nah, ada satu ini yang menarik sekali kalau kita kembali ke Bilangan 28 di ayat yang kedua, di mana dikatakan Tuhan memakai istilah yang sangat menarik di sini. Dikatakan sebagai santapanku, katanya di sini. Ya, korban api-apiannya sebagai santapanku. Nah, kenapa Tuhan pakai santapan? Apakah Tuhan benar-benar memakan makanan itu? Nah, ini kadang-kadang ada orang yang menuduh, kalian nih kekristenan nih kok Tuhannya makan daging, katanya. Kalau ada dewa-dewi lain itu vegetarian, katanya. Ini kalau dewanya kalian atau Tuhannya kalian ini kok sukanya makan daging terus, katanya. Karena ini sebenarnya bukan masalah itu. Ini bukan masalah makan. Kenapa Tuhan pakai istilah santapan di sini? Apakah Tuhan benar-benar memakan domba itu? Tentu tidak, saudara Tuhan. Tuhan bukan punya tubuh yang memerlukan makanan seperti itu. Coba kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-50. Jadi untuk menafsirkan satu bagian Alkitab, kita perlu mengeceknya dengan bagian Alkitab yang lain. Mazmur pasalnya yang ke-50, kalau kita lihat ayat yang ke-13, di situ katakan, daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Jadi di sini Tuhan memang dalam bentuk pertanyaan, tapi mengharapkan jawaban negatif. Daging lembu jantankah aku makan? Ya, penekanan Tuhan atau konotasi itu adalah tidak, aku tidak makan ini daging lembu jantan. Atau darah kambing jantankah aku minum? Ya tidak, jawabannya adalah tidak. Ya, bukan itu. Ya, jadi Tuhan tidak memerlukan makanan dan minuman sebenarnya. Nah, ini yang ingin diajarkan oleh ayat ini. Jadi sebenarnya membawa persembahan kepada Tuhan itu bukan untuk Tuhan makan secara fisik, tapi kenapa Tuhan sebut sebagai santapannya? Oh ya, santapan itu. Nah, Tuhan sengaja memakai istilah manusia di sini. Ketika manusia menyantap sesuatu, apa yang terjadi? Ya, itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Ya, manusia ketika makan dia mendapatkan kesenangan.
dia mendapatkan sesuatu yang berkenan kepada dirinya. Nah, ini Tuhan ingin mengajarkan, ini sesuatu yang baunya harum, ya. Baunya menyenangkan bagi Tuhan, ya. Jadi ini hal yang sangat indah. Oke, jadi kita lihat di sini. Kita lanjutkan, saudara, di ayat yang ke-9 ya, sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, kita lihat ayat 9 sampai ayat 10. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Jadi ada aturan tambahan di sini, di mana pada hari Sabat rupanya menambah lagi, ya, seekor domba untuk pagi dan seekor domba untuk malam. Jadi kalau hari Senin, ya, mereka persembahkan satu di pagi, satu di malam, ya, Selasa juga demikian. Maka pada hari Sabat ditambah, jadi 2 di pagi dan 2 pada malam. Nah, ini untuk menekankan dan menegaskan kembali khasnya hari Sabat. Ini hari yang sudah dikhususkan. Sebenarnya hari itu sendiri semuanya diciptakan Tuhan. Ya, semua diciptakan Tuhan. Saya masih ingat lagu sekolah minggu, ya, hari ini harinya Tuhan, katanya. Hari ini harinya Tuhan, katanya. Dan ada juga yang hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, katanya. Jadi semua hari adalah hari Tuhan sebenarnya. Kita bisa berbakti kepada Tuhan kapan saja. Kita menyembah Tuhan bukan hanya pada hari tertentu, tetapi di Perjanjian Lama memang ada satu hari yang dikhususkan untuk, nah, di hari itulah kamu harus meninggalkan semua pekerjaan yang lain, stop bahkan, ya, dan ini dengan suatu perintah yang sangat keras, bahkan tidak boleh pasang api, tidak boleh bekerja, ya, budaknya tidak boleh bekerja, binatangnya tidak boleh bekerja, pokoknya drop semua aktivitas dan, ya, berfokus pada hari itu untuk hal-hal rohani, hal-hal Tuhan, gitu. Pergi ke bait suci kah, membaca firman Tuhan kah, pokoknya itu hari istirahat, ya, istirahat dari pekerjaan dan mencari Tuhan. Dan Tuhan di sini sengaja mau mengajarkan bahwa mencari Dia adalah sesuatu yang refreshing, gitu. Rohani adalah sesuatu yang refreshing. Nah, hari ini ya, Tuhan Yesus di Injil jelas sekali, ya, sudah meniadakan sistem Sabat. Artinya kita tidak lagi terikat secara ketat oleh hukum Sabat di PL, ya. Wow, ada sebagian orang salah. Ada orang Kristen yang bilang, oh, Sabat sudah ganti ke hari Minggu, padahal tidak, ya. Kemudian ada juga kelompok yang ngotot, oh, Sabat tetap Sabat, hari Sabtu, ya, kelompok Advent kah, kelompok apakah. Tapi sebenarnya bukan, tidak ada lagi Sabat sebenarnya. Hari Minggu bukan Sabat, bukan juga. Hari Sabtu, ya, bukan juga. Bukan lagi Sabat di mana kita tidak boleh nyalain api, ya. Karena kalau kita mau taat sepenuhnya, ya, karena orang Advent kadang-kadang bilang, karena harus taat, tidak boleh nyalakan api pada hari Sabat. Bahkan di Israel, ya, pada hari Sabtu mereka tidak boleh naik lift, karena naik lift itu pencet tombolnya, wah, ini kayak ada listriknya bisa menyalakan. Tidak boleh pakai mobil, ya, karena menyalakan mobil ada ignasi atau ignition, ada percikan api katanya. Wah, ini repot sekali, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kita bukan itu, karena Tuhan pernah berkata, hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Tetapi apa yang menjadi pegangan bagi kita? Apa yang menjadi tarikan pelajaran bagi kita? Tarikan pelajarannya adalah kita tetap harus menyisihkan waktu untuk Tuhan. Menyisihkan waktu untuk Tuhan. Dan kalau orang Perjanjian Lama disuruh menyisihkan satu hari penuh, bagaimana dengan kita? Kadang-kadang ada orang yang hari Minggu, dia maunya, ke gereja lama sekali katanya. Aduh, pendetanya khotbahnya lama sekali. Oh, sudah ngasih Tuhan. Ini sudah kasih karunia. Benar. Di Perjanjian Lama kamu satu hari penuh itu nggak boleh ngapa-ngapain. Anda hanya diminta ke gereja berapa, 2 jam kah, 3 jam kah, Anda sudah merasa sangat-sangat lama, sangat-sangat bosan dan sebagainya. Oke, kembali ke Bilangan pasal yang ke-28 di sini, ya. Bilangan pasal 28, kita baca ayat 11 sampai 15. Pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran pada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan juga 3/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak untuk tiap-tiap lembu jantan, serta 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak untuk domba jantan yang seekor itu, serta 1/10
eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak untuk tiap-tiap domba, itulah suatu korban bakaran bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban-korban curahannya haruslah untuk seekor lembu jantan setengah hin anggur, dan untuk seekor domba jantan sepertiga hin, dan untuk seekor domba seperempat hin. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. Dan seekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahannya di samping korban bakaran yang tetap. Oke, jadi kita sudah dapat ada peraturan tambahan lagi di sini. Setiap hari ada 2 domba yang setahun, satu pagi, satu petang. Kemudian kalau Sabat, jadi 2 pagi, 2 petang. Nah, sekarang ada aturan tambahan, yaitu pada saat bulan baru. Nah, istilah bulan baru ini mengacu kepada suatu fase bulan. Jadi kalau Anda memperhatikan bulan itu berubah-ubah tergantung posisi bulan terhadap matahari dan bumi gitu. Dan kadang-kadang bulan itu bulan sabit kita bilang. Kemudian ada bulan setengah, kemudian ada bulan yang boleh kita katakan 3/4 gitu, dan ada bulan penuh atau full moon istilahnya ya. Nah, bulan baru adalah bulan ketika bulan itu baru akan masuk ke awal siklusnya, baru akan muncul begitu. Jadi biasanya tidak terlihat bulan itu pada hari-hari bulan baru. Kemudian setelah itu baru akan muncul bulan sabit, akan muncul setengah bulan dan lain sebagainya. Jadi new moon atau bulan baru. Dan ini dalam satu siklus bulan. Dan dalam matematika atau astronomi modern sudah bisa dihitung secara tepat ya. Dari satu bulan baru ke bulan baru berikutnya itu kira-kira 29, sekian hari. Jadi tidak persis satu bulan 30 hari. Oleh karena itu bulan baru itu lama-kelamaan bergeser. Jadi tanggalnya berapa itu bergeser. Kita tidak bisa bilang tanggal sekian ini karena dia tidak persis 30 hari gitu. Ini namanya siklus bulan ya. Nah, jadi tapi secara general bisa kita katakan akan ada bulan baru 1 kali setiap 1 bulan. Jadi dengan kata lain sekali sebulan ada hari spesial di sini di mana Tuhan mengingat hari spesial ini menyuruh mereka untuk mempersembahkan korban-korban tambahan, yaitu ada 2 ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan ini masih sama. Seekor domba jantan beda. Kemudian ada 7 ekor domba berumur setahun. Juga beda ya. Tadi yang di korban harian itu 1 ekor domba umur setahun. Di sini tambah menjadi 7. Jadi ada 7. Nah, Anda mungkin berpikir bahwa wow, ini pengeluaran yang luar biasa sekali ya. Bahkan kalau kita pikir-pikir, nggak usah yang bulan baru, yang Sabat, yang sehari-hari itu saja. 1 hari 2 domba ya. Kalau dikalikan 1 domba berapa harganya? Dan 1 tahun itu. Tapi kita harus ingat bahwa ini bukan dibebankan kepada 1 orang, ini dibebankan kepada seluruh bangsa gitu. Jadi seluruh bangsa lah yang membiayai ini. Nah, jadi Anda bisa bayangkan sebenarnya tidak berat sama sekali gitu, ya. Pengeluaran negara Indonesia saja ya 1 bulan berapa ya, ini negara harus membiayai ini. Jadi ini justru bahkan ya, ketika mereka melakukan ini dengan setia, Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meminta sesuatu kepada kita yang kalau kita ikuti dengan setia, itu Tuhan akan berbuat curang sama kita, atau Tuhan akan menjahati kita. Itu tidak mungkin terjadi punya, saudara. Anda boleh percaya sama Tuhan ya. Dan nah, ada banyak indikasi dalam Alkitab bahwa di bulan-bulan baru orang Israel mengadakan perayaan-perayaan. Salah satu indikasi yang paling awal ada masih dalam kitab Bilangan 10 ayat 10. Dikatakan sini, juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu. Jadi bulan baru adalah suatu masa sukacita, suatu masa perayaan gitu. Oleh karena itu Tuhan ingin mereka pada masa perayaan tidak lupa sama Tuhan, tapi mempersembahkan korban yang ekstra. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita dengan sama Tuhan. Nah, kadang-kadang kita ingat Tuhan tuh kalau kita lagi susah, kalau lagi ada perlunya ya. Tapi di sini Tuhan justru kalau kamu lagi bersukaria, ingat sama Tuhan ya. Persembahkan korban kepada Tuhan. Nah, ini adalah suatu pelajaran yang sangat-sangat indah, saudara. Apakah kita mau mengikuti prinsip yang sama? Oke, kita tidak lagi mempersembahkan lembu kah, domba kah, anak domba kah, tapi adakah kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan ketika kita bersukaria, ketika kita ada berkat, ataukah kita pelit sama Tuhan, saudara? Oh, jangan
Jangan. Tuhan tidak pernah mencurangi orang. Tuhan tidak pernah berbuat jahat sama orang. Tuhan tidak pernah bahkan pelit sama orang. Tapi manusia sering pelit sama Tuhan. Nah, ini yang menjadi kelemahan manusia ya. Oke. Kembali, saudara, kembali ke dalam Bilangan pasal 28 di sini. Bilangan pasal 28. Kita lanjutkan. Jadi ada ini korban harian biasa, ada korban Sabat, ada korban bulan baru. Dan rupanya setelah itu dari pasal 28 ayat 16 sampai penghabisan pasal 29 ada hari-hari raya orang Yahudi yang juga pada hari-hari raya itu ada korban-korban spesifik yang harus mereka persembahkan dengan formula yang mirip-mirip dengan korban sehari-hari. Jadi ada binatangnya, kemudian ada tepungnya, kemudian ada anggurnya, korban curahan, gitu, ada minyak tumbuknya, gitu. Nah, coba kita baca. Pertama di ayat 16 sampai ayat yang ke-25 dulu. Ayat 16 sampai 25. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya. 7 hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan dan 7 ekor domba berumur setahun, haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Sebagai korban sajiannya haruslah kamu olah tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk 1 ekor lembu jantan dan 2/10 eva untuk 1 ekor domba jantan. 1/10 eva harus kau olah untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Selanjutnya 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran pagi yang termasuk korban bakaran yang tetap, haruslah kamu mengolah semuanya itu. Secara demikian haruslah setiap hari selama 7 hari kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di samping korban bakaran yang tetap, haruslah itu diolah serta dengan korban curahannya. Dan pada hari yang ke-7 haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Iya, jadi hari raya pertama dalam kalender orang Yahudi, yaitu pada bulan pertama, adalah Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Dan ini dua perayaan yang sedikit berbeda, tapi bisa kita katakan menjadi satu paket juga begitu, karena bersebelahan letaknya. Paskah itu 14 Nisan, hari roti tidak beragi itu 15 Nisan, dan 7 hari setelah itu gitu. Dan kita sudah pernah bahas ini, tapi saya akan ulangi atau saya akan singgung sedikit lagi tentunya. Paskah itu merayakan keluarnya orang Israel di tanah Mesir, karena itu disebut Paskah. Paskah itu artinya lewat, karena bagaimana cara orang Israel keluar dari Mesir? Setelah kena 9 tulah, Firaun masih mengeraskan hati, sehingga pada tulah yang ke-10 Tuhan membunuh setiap anak sulung di Mesir. Malaikat maut lewat di setiap rumah, dan setiap rumah yang dia lewat, yang dia masuki, dia membunuh anak sulung di situ, mulai dari anak sulung orang yang paling kaya sekalipun, Firaun, anak sulung Firaun, sampai kepada anak sulung hewan, anak sulung budak, semuanya dibunuh oleh Tuhan. Tetapi rumah yang dimana domba Paskah sudah disembelih dan darahnya dipoleskan di situ, maka itu malaikat maut akan melengkapinya atau melewatinya, tidak masuk ke dalamnya. Nah, ini makanya disebut sebagai Paskah. Dan tentu ini melambangkan Yesus Kristus juga, saudara-saudara, melambangkan Yesus Kristus. Jadi ketika seseorang sudah mengaplikasikan darah anak domba Allah, yaitu Yesus, maka juga maut telah lewat daripada dirinya gitu. Nah, itu 14 Nisan, dan 15 Nisan masuk hari raya roti tidak beragi. Selama 7 hari mereka harus makan roti yang tidak beragi. Dalam Alkitab, ragi itu melambangkan dosa, ragi itu melambangkan kenajisan, ragi itu melambangkan kesesatan dan setelah Paskah ada perayaan hari raya roti tidak beragi. Nah, ini melambangkan seorang yang sudah diselamatkan, maka dia harus masuk kepada pengudusan, dia masuk kepada sanctification, dia mulai harus hidup kudus. Dan ini dijelaskan juga oleh Paulus di dalam 1 Korintus 5. Jadi tipologi ini dijelaskan di sini. 1 Korintus pasal 5
Dikatakan di ayat yang ke-7, 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi ingat, domba Paskah melambangkan Kristus. Ayat 8, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Di sini Paulus mengacu kepada bahwa setelah Paskah apa? Hari raya roti tidak beragi. Ya, tidak ada ragi, tidak berdosa lagi. Ya, jadi maksudnya orang yang sudah diselamatkan, dia sudah diubah. Oleh karena itu, baiklah dia hidup kudus bagi Tuhan. Tinggalkan mencuri, tinggalkan berbohong, tinggalkan perzinahan. Nah, itu semua harus ada perubahan. Ada orang yang bilang, saya selamatkan, saya percaya Yesus, tapi kalau hidupnya tidak ada perubahan, omong kosong. Omong kosong, sama sekali nol besar, hidupnya tidak ada perubahan. Nah, oke, kita kembali ke dalam Bilangan di sini ya. Bilangan pasalnya yang ke 28. Jadi di sini pada hari Paskah dan hari raya roti tidak beragi, tiap harinya harus dipersembahkan ya 2 lembu jantan muda, 1 ekor domba, kemudian 7 ekor domba yang setahun. Dan ini persis sama dengan apa yang harus dipersembahkan pada bulan baru. Ya, sama dengan komplemennya juga sama, yaitu 3/10 eva tepung untuk yang lembu, kemudian 2/10 eva untuk yang domba jantan, kemudian 1/10 untuk yang domba umur setahun. Jadi ini harus dilakukan. Nah, coba kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Pada hari hulu hasil, ya, Bilangan 28 ayat 26, pada hari hulu hasil, pada waktu kamu persembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap ekor lembu jantan, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. 1 ekor kambing jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan korban-korban curahannya, haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Iya, jadi ini adalah hari raya besar berikutnya setelah Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Maka orang Yahudi bisa menantikan apa yang disebut hari hulu hasil. Hari hulu hasil, atau disebut juga hari raya lepas 7 minggu. Nah, 7 minggu itu kalau Anda hitung itu 49 plus 1 itu 50. Jadi ini dikenal juga dengan hari raya Pentakosta. Jadi saya rasa lebih dikenal oleh orang Kristen sebagai hari raya Pentakosta. Jadi Pentakosta itu 50 hari atau 49 plus 1 dengan Paskahnya. Jadi sekitar 50 hari dari Paskah, saudara yang kasih Tuhan. Dan kenapa disebut hari raya hulu hasil? Karena ini adalah boleh dikatakan harvest pertama, atau boleh kita katakan pengumpulan pertama. Dan ini digenapi juga bahwa pada hari Pentakosta lah, pada zaman Perjanjian Baru, jemaat go public, ya, jemaat yang Tuhan sudah persiapkan selama dia di bumi ini hampir 3,5 tahun, dia bersama dengan mereka sudah dipersiapkan, dia pupuk ya. Jemaat bukan berdiri pada hari Pentakosta, jemaat sudah ada sebelum hari Pentakosta, tapi kemudian baru boleh kita katakan di unveiling, disingkapkan kepada dunia ya, go public, dan membuat impact, membuat dampak yang begitu besar dan langsung memenangkan begitu banyak orang. Jadi ini boleh dikatakan adalah hasil pertama dari aktivitas penginjilan jemaat yang pertama juga, yaitu jemaat di Yerusalem. Dan untuk hari yang spesial ini Tuhan juga meresepkan di sini korban yang kalau kita lihat sama ya, 2 ekor lembu jantan, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun, dengan komplemennya yaitu korban sajiannya juga sama. Jadi, dan diantara semua ini dalam bulan baru Paskah dan juga hari Pentakosta, masing-masing harus juga disampaikan 1 ekor kambing jantan ya, untuk korban penghapus dosa gitu. Oke. Nah, kemudian
kalau kita lihat, kita masuk ke pasal 29, saudara. Ini semua nyambung ya. Pasal 29 agak panjang, tapi ini nyambung semua. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu, haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya, dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya, dan korban-korban curahannya sesuai dengan peraturannya menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Iya, jadi kita dapatkan di sini ada satu hari raya yang sangat menarik. Hari raya ini diadakan pada bulan ke-7. Nah, kalau kita ingat, bulan pertama itu Nisan itu sekitar Maret April, maka bulan ke-7 itu adalah sekitar Oktober atau November. Dan pada tanggal 1 bulan itu ada hari raya peniupan serunai, atau dalam bahasa Inggrisnya Day of Blowing Trumpets. Dan hari raya ini disebut juga sebagai hari raya Rosh Hashanah. Artinya Rosh Hashanah itu secara literal, Rosh itu kepala atau kepala, Hashanah itu kepala tahun. Kenapa? Karena orang Israel juga menganggap itu sebagai permulaan tahun mereka. Jadi inilah uniknya bangsa Ibrani, mereka punya 2 tahun baru. Tahun baru pertama adalah di Nisan, itu adalah tahun baru keagamaan. Sedangkan di bulan ke-7 yaitu Tishri, bulan Tishri ini mereka juga mengadakan tahun baru, yaitu tahun baru kenegaraan atau tahun baru sekulernya, boleh dibilang gitu. Jadi lucu sekali ya, memang agak unik bahwa mereka punya 2 sistem menghitung kapan tahun mereka mulai. Secara keagamaan tahun mereka mulai di Nisan, tetapi mereka juga menghitung tahun mereka dimulai pada bulan ke-7. Jadi boleh dikatakan ya mereka punya 2 tahun baru gitu ya, dibagi menjadi 6 bulan gitu. Nah, Rosh Hashanah ini adalah bagi orang Yahudi sekarang satu hari raya yang sangat-sangat penting bagi mereka. Ini hari persiapan sebenarnya untuk tanggal 10 bulan 7. Nah, itu akan kita baca nanti belakangan. Dan ada yang mengatakan bahwa ini bagi orang Yahudi sekarang ini hanya kalah penting dengan yang tanggal 10 nanti itu. Nah, pada hari ini mereka juga mengadakan suatu korban ya, agak sedikit beda, di mana di sini hanya seekor lembu jantan saja, sedangkan di beberapa tempat yang lain diperlukan 2 ekor lembu jantan. Pada hari Rosh Hashanah atau tanggal 1 bulan ke-7 hanya 1 lembu jantan saja. Nah, ini Rosh Hashanah, dan pada hari ini ditiup serunai atau trompet. Dan trompet Yahudi ada yang khas, ada yang disebut shofar. Nah, trompet ini disebut shofar itu yang melengkung dan memakai seperti tanduk kambing gitu. Dan itu ditiup, dan ini melambangkan apa? Saudara kasih Tuhan, ini melambangkan ya peniupan trompet. Ya. Dan ini menyuruh tiap-tiap orang untuk introspeksi diri. Sebenarnya ini adalah persiapan untuk hari raya pendamaian yang nanti tanggal 10. Jadi orang Israel diberikan waktu 10 hari untuk mengintrospeksi tentang dosa-dosa mereka, tentang hubungan mereka dengan Tuhan. Dan orang yang mengintrospeksi diri dengan benar akan sampai kepada kesimpulan bahwa betapa dia sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan yang Maha Esa dan perlu didamaikan. Nah, akhirnya itu memimpin kepada hari raya pendamaian yang akan dilakukan tanggal 10. Jadi tanggal 1-nya hari raya peniupan trompet, dan tanggal 10-nya adalah hari raya pendamaian. Dan di dalam Perjanjian Lama, trompet selalu digunakan atau serunai untuk memperingatkan akan sesuatu, memperingatkan ya. Kalau kita buka di dalam Yehezkiel misalnya, Nabi Yehezkiel, dan di dalam pasalnya yang Yehezkiel ini diangkat menjadi katanya seorang penjaga. Anda buka di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-33. Yehezkiel pasal 33. Ini cukup panjang, kita tidak akan baca semuanya, tapi intinya Tuhan bilang, aku angkat kamu menjadi penjaga
Ya, kalau aku peringatkan suatu bangsa, ya, coba kita lihat ayat yang ke-3, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengarkan suara sangkakala itu, tapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepalanya sendiri. Ia mendengar bunyi suara sangkakala, tapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepalanya sendiri. Jadi sangkakala sangat penting. Ya, pada zaman itu belum ada handphone, belum ada sirene, belum ada macam-macam. Tanda bahaya apa? Musuh datang dari sebelah sini, atau ada malapetaka. Nah, ini adalah peniupan sangkakala atau serunai. Oke, kembali ke dalam Bilangan pasal yang ke-29. Kita baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu untuk berpuasa, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan sebagai bau yang menyenangkan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain daripada korban penghapus dosa, pembawa pendamaian dan korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Ya, ini adalah boleh dikata titik puncak dari perayaan-perayaan Israel, yaitu Hari Pendamaian atau Day of Atonement di sini. Dan intinya di sini adalah untuk mengingatkan tentang bagaimana Tuhan mendamaikan bangsa Israel, gitu. Dan dimulai dari tanggal 1 pada hari raya peniupan seruling atau serunai, di situ orang Israel mestinya sudah mengintrospeksi diri tentang dosa-dosanya dan lain sebagainya. Dan sampai kepada tanggal 10 dia mendapat sukacita bahwa akhirnya dia didamaikan. Tetapi hari itu dimulai dengan puasa dulu. Ya, dimulai dengan puasa, dimulai dengan ini bukan sukacita awalnya, ya, melainkan penderitaan, ya, tetapi akan diakhiri dengan sukacita. Dan ini hari pendamaian. Dan pada hari pendamaian inilah, ya, 1 kali setahun imam besar boleh masuk ke ruang Maha Kudus dengan membawa darah lembu untuk mendamaikan pertama-tama dirinya, kemudian mendamaikan bangsanya. Nah, ini, dan kita pernah membahas bahwa imam besar hanya boleh masuk ke ruang Maha Kudus 1 tahun 1 kali. Dan di ruang Maha Kudus itu ada di situ tabut ini perjanjian, dan ada tutup tabut perjanjian. Di atas tutup tabut perjanjian itu ada 2 kerub, dan tutup perjanjian itu disebut juga mercy seat. Ya. Dan disitulah hadirat Tuhan, disitulah Tuhan berjanji akan bertemu dengan imam besar itu, dan imam besar itu akan memercikkan darah lembu untuk pendamaian ke atas tutup pendamaian itu. Jadi hari pendamaian adalah hari yang begitu penting di sini. Oke, kita lihat sekarang dari ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu, 2/10 eva untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Iya. Nah, ini juga ada hari raya yang berikutnya, yaitu hari raya saya barusan mau bilang roti tidak beragi, bukan. Itu sudah lewat, saudara. Ini adalah hari raya Pondok Daun, ya, hari raya Pondok Daun. Dan pada hari ini sesuai dengan petunjuk dalam Imamat, jadi ada beberapa perikop yang berbicara tentang hari raya Israel. Salah satunya adalah Imamat pasal 23. Dan Imamat pasal 23 mengatakan bahwa ini adalah hari raya Pondok Daun, dan mereka harus tinggal di pondok. Ya. Jadi kalau di pedesaan, ya, mereka boleh bangun pondok-pondokan, ya. Atau kalau di kota, mereka menaruh di atas rumah mereka daun-daun, ya, supaya rumah mereka mirip seperti pondok begitu.
Dan ini adalah hari raya yang penuh kegembiraan juga sebenarnya. Ya, kalau kita membaca di dalam Ulangan, ya, kita belum sampai ke Ulangan, tapi Ulangan 16 ada membahasnya. Ulangan 16 ayat 13. Jadi hari raya Pondok Daun ini 7 hari juga lamanya, dikatakan di situ. Kalau rayakan 7 hari, dan ini adalah saatnya mengumpulkan panen terakhir. Jadi Oktober November itu sudah mulai masuk ke musim dingin, dan pengumpulan hasil terakhir, ya, pengumpulan hasil terakhir. Dan di ayat 14 di Ulangan 16 di situ mereka disuruh bersukacita. Dan ini adalah salah satu dari hari raya yang dimana semua orang harus pergi ke Yerusalem, ya, yaitu hari raya Roti Tidak Beragi, hari raya 7 Minggu Pantekosta, kemudian hari raya Pondok Daun. Jadi bagi yang datang dari tempat jauh, ya, mereka mendirikan pondok di sekitar Yerusalem. Bagi yang di Yerusalem, itu mereka pasang daun-daunan, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian lengkaplah hari-hari raya besar yang diperingati oleh orang Israel. Dan hari ini orang Israel memperingati lebih banyak lagi, ya, karena ada hari raya Purim, itu yang nanti belakangan baru dibuat oleh Esther dan Mordekai, hari raya Purim, untuk memperingati bebasnya mereka dari kezaliman si Haman. Kemudian ada hari raya Hanukah, itu baru dibuat di zamannya Makabeus, ya, ketika Makabeus berhasil mengalahkan Antiochus Epiphanes. Tetapi yang lain kebanyakan sudah ada di sini. Yom Kippur adalah hari pendamaian tadi, ya. Jadi kalau Anda mendengar orang Islam merayakan hari Yom Kippur, itu hari pendamaian. Yom Kippur, ya. Itu tanggal 10 bulan ke-7. Rosh Hashanah tanggal 1 bulan ke-7. Jadi ini beberapa hari raya besar mereka. Oke, selebihnya di dalam Bilangan pasal 29, ya, ini dijelaskan, ya, karena hari raya Roti Tidak Beragi itu 7 hari, ya, 7 hari, ya, maka mereka harus melakukan hal-hal seperti ini. Jadi dimulai dari tanggal 15-nya itu sendiri, kemudian 7 hari tambah lagi itu, jadi total 8 hari sebenarnya, gitu ya. Mereka itu semua perayaan, gitu. Bayangkan, jadi semacam libur nasional selama 1 minggu, gitu ya. Nah, dan jumlah korbannya juga spesial di sini, di mana pada hari pertama mereka mempersembahkan, ya, tidak main-main, saudara, 13 lembu jantan, ya, 13 lembu jantan dan 14 domba yang umurnya setahun. Nah, coba kita baca sedikit di ayat 17 sampai 19. Hari keduanya bagaimana? Rupanya berkurang 1 domba jantan lembu jantan yang harus dipersembahkan. Kita baca ayat 17. Pada hari yang kedua dalam perayaan itu, ya, perayaan Pondok Daun, pada hari yang kedua 12 ekor lembu jantan muda. Nah, Anda bandingkan dengan yang tadi itu 13 di ayat yang ke-13. 13 ekor lembu jantan muda. Di ayat 17 12 saja ekor lembu jantan, 12 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, ini persis sama, tidak berubah, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun tidak bercela, juga tidak berubah. Serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakar yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Jadi berkurang 1. Kemudian hari yang ketiga pada tanggal ayat 20. Pada hari yang ke-13 11 ekor lembu jantan. Jadi berkurang 1 lagi, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu sesuai atau menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keempat 10 ekor lembu jantan, berkurang 1 lagi, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan.
dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Oke, ayat 26. Pada hari yang kelima, 9 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Hari yang keenam bagaimana? Ayat 29. Pada hari yang keenam, 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Oke, hari yang ketujuh, ayat 32. Pada hari yang ketujuh, 7 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Oke, sudah 7 hari. Kemudian ada hari yang ke-8 di sini. Pada hari yang ke-8, ini ayat yang ke-35, haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Pada waktu itu haruslah kamu persembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, seekor lembu jantan, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu selain dari korban-korban nazarmu dan korban-korban sukarelamu. Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Iya, jadi ya luar biasa sekali. Selama 7 hari perayaan Hari Raya Pondok Daun, mereka mempersembahkan lembu sedemikian banyak. Ya, dimulai dengan 13 lembu, kemudian 12, 11, turun sampai ke 7. Kemudian di hari terakhir, hari ke-8, 1 lagi. Ada yang mungkin bertanya, oh banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, benar saudara kasih Tuhan. Tuhan menuntut persembahan yang sedemikian banyak, dan tentu sebenarnya cukup mahal. Tapi sekali lagi, sama sekali tidak memberatkan sebenarnya, karena ini ditanggung satu bangsa, bukan satu orang. Satu orang ya mungkin sulit ya. Tapi ini satu bangsa, satu negara saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan menuntut persembahan yang begitu banyak karena Tuhan juga telah memberikan begitu banyak. Ingat bahwa persembahan atau perayaan Pondok Daun dilakukan pada tengah-tengah harvest atau musim menuai, ya, musim menuai yang terakhir, di mana Tuhan telah mencurahkan berkat-Nya sedemikian besar. Dan justru itulah saatnya orang Israel menunjukkan rasa syukur mereka, terima kasih mereka, dan mengembalikan kepada Tuhan. Sekali lagi, kita tidak bisa mengalahkan Tuhan dalam hal memberi. Saya jamin kepada Anda, Anda boleh mencoba Anda to outgive God gitu ya. Anda mencoba memberi kepada Tuhan lebih banyak daripada Tuhan memberi kepada Anda. Anda coba, bisa nggak? Tidak bisa, saudara Tuhan. Tuhan akan memberkati Anda dengan jauh lebih luar biasa lagi. Dan itulah yang Tuhan ingin ajarkan. Nah, mungkin Anda berkata, woi, ini pasal yang begitu membosankan ya, pasal 28 dan pasal 29. Dan ya, secara manusia saya harus mengakui bahwa ini bukan pasal yang paling menarik dalam Alkitab. Ya, ini tidak semenarik Daud melawan Goliat atau bahkan pasal-pasal yang lain. Mungkin Anda berkata sangat monoton ya, kita bicara apalagi ini detil-detilnya kok, aduh Tuhan kayaknya sangat membosankan sekali ya, dari ada sekian ekor lembu lah ini dan tapi sering kasih Tuhan, puji syukur Tuhan tidak seperti manusia kita ya. Kita gampang bosan dengan detil, kita gampang untuk ini tidak penting, ini membosankan. Tapi puji syukur Tuhan tidak seperti itu, saudara. Tuhan menunjukkan melalui firman-Nya bahwa Dia Tuhan yang begitu sabar dan begitu
tepat dalam hal detil-detilnya. Dan andai kata tidak, saudara yang kasih Tuhan, celaka kita ya, karena alam semesta kita ini ditopang oleh Tuhan. Dan bagaimana rencana Tuhan begitu mendetil dalam setiap kehidupan kita. Coba Tuhan, orang yang bosan, ngapain saya urus kamu, hidup kamu itu mirip kok dengan si itu ya. Tidak, tapi untuk setiap orang Tuhan punya rencana yang mendetil, rencana yang pas, rencana yang sangat-sangat indah. Dan puji syukur Tuhan tidak seperti kita. Kita membaca pasal ini mungkin kita merasa bosan. Ya, hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begini. Kita manusia bisa bosan, saudara. Tapi justru Tuhan menunjukkan Dia adalah Tuhan yang peduli dengan detail, Tuhan yang tidak bosan dengan monoton ya. Tuhan yang kalau Tuhan bosan dengan monoton, mungkin kalau kita berdoa, Tuhan Tuhan bilang, jangan doa sekarang deh, saya udah bosan nih ya, dari tadi udah berapa juta orang doa sama saya. Tapi Tuhan tidak seperti itu ya. Puji syukur kepada Dia. Dan puji syukur kepada Dia. Luar biasa sekali. Ini adalah firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Kiranya pendengar sekalian bisa mendapat manfaat. Minimal kita tahu lebih banyak lagi tentang hari-hari raya Israel, dan bahwa kita harus mengingat Tuhan sepanjang tahun, sepanjang hari, siang dan malam. Bulan baru kah, akhir minggu kah, awal minggu kah, saat senangkah, saat sedihkah, mari kita ingat Tuhan dan kita memuliakan Dia. Amin. Saya Dr. Sven Seliao undur diri dulu, sampai bertemu di sesi berikutnya. Maranatha.